Misalnya kalau bahan bakar, saya urusan Pertamina, subsidi dan seterusnya, paling banyak yang paling banyak banyak buku yang ada yang sampai ke tidak sesuai peruntukan. Nanti silakan itu kita. Pentingnya kalau disuruh ditanya ini misalnya Bapak Ibu semua, saya tanya milih sehat atau milih duitnya baik? Itu adalah tujuh. Kalau masalah itu katakanlah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Daerah, begitu ya Pak. Jadi seperti anak tirinya. Mungkin Bu masih mungkin sama negara ini disuruh itu, disuruh lapor. Alhamdulillah kita coba tangan kanannya meningkatkan pemahaman persamaan persepsi dalam 157 orang dan kemudian juga THL, TB, PP 10 orang. Pagi ini kita sosialisasi terkait impres penyuluhan, bagaimana keputusan Presiden untuk mengoptimalisasi tujuan beliau atau rencana beliau, target beliau, prioritas beliau di pemerintahan 5 tahun ini adalah soal sumber pangan. Maka salah satu keputusan yang diambil adalah mengeluarkan instruksi Presiden terkait tata kelola penyuluhan. Jadi penyuluh pertanian yang tadinya menjadi domain kabupaten, kota, dan provinsi akan ditarik menjadi kewenangan pusat, supaya semua satu visi, semua satu tujuan, semua dari visi Presiden ke Pak Menteri langsung ke penyuluhnya, kita punya satu pemahaman yang sama bagaimana kita mencapai sumber pangan. Apakah itu dengan metode tanamnya, dengan pemilihan musimnya, kapan nanamnya, kemudian dosis pupuknya, distribusi pupuk, dan lain-lain, karena ujung tombak dari pertanian kita adalah penyuluh pertanian. Selain memang petani yang jumlahnya jutaan, tapi petani ini menjadi pendamping paling utama adalah penyuluh pertanian. Tentu saja kami dibantu juga diperkuat oleh jajaran Babinsa TNI yang menyertai penyuluh pertanian ini untuk membina, mendampingi para petani di lapangan. Ya. Terima kasih sekali lagi dari TNI juga sangat full support. Ya. Nggak heran kalau TNI itu kondisinya paling tinggi, organisasi yang paling dicintai rakyat. Oke? Kita berharap kan begini ya, apapun itu pemerintah daerah, mau kecamatan, mau desa, mau kabupaten, mau provinsi, itu semua kita dalam satu kerangka namanya abdi negara. Kerangkanya nama negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuannya sama. Tujuannya adalah menyediakan pangan yang cukup dan mesejahterakan rakyat. Itu basisnya. Ya. Walaupun bupati atau gubernur dipilih langsung oleh rakyat, kemudian latar belakangnya dengan politik yang berbeda-beda, begitu luas dia jadi bupati, jadi gubernur, harus satu visi dengan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden. Satu visinya adalah visi pembangunan, visi mensejahterakan rakyat, dan visi ketersediaan pangan. Saya kira clear lah kalau Jadi hadir rekan-rekan Kasiter dan kemudian juga Pasiter, ya Bapak dan Ibu semuanya, kami juga melaporkan sekretariat negara sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah transformasi bisnis Indonesia. dengan traktor roda 2 dan traktor roda 4. Alhamdulillah, kami juga sudah diperhatikan oleh dinas. Kerangkanya nama negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuannya sama. Tujuannya adalah menyediakan pangan yang cukup dan mesejahterakan rakyat. Itu basisnya. Misalnya kalau bahan bakar, saya urusan Pertamina, subsidi dan seterusnya, paling banyak yang paling banyak buku yang ada yang sampai ke tidak sesuai peruntukan. Nanti silakan itu kita. Pentingnya kalau disuruh ditanya ini misalnya Bapak Ibu semua, saya tanya milih sehat atau milih duitnya baik? Itu adalah tujuh. Kalau masalah itu katakanlah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Daerah, begitu ya Pak. Jadi seperti anak tirinya. Mungkin Bu masih mungkin sama negara ini disuruh itu, disuruh lapor. Daerah, begitu ya Pak. Jadi seperti anak tirinya. Mungkin Bu masih mungkin sama negara ini disuruh itu, disuruh lapor.
Coba tangan kanannya meningkatkan pemahaman persamaan persepsi dalam 157 orang dan kemudian juga THL, TB, PP 10 orang. Pagi ini kita sosialisasi terkait impres penyuluhan, bagaimana keputusan Presiden untuk mengoptimalisasi tujuan beliau atau rencana beliau, target beliau, prioritas beliau di pemerintahan 5 tahun ini adalah swasembada pangan. Maka salah satu keputusan yang diambil adalah mengeluarkan instruksi Presiden terkait tata kelola penyuluhan. Jadi penyuluh pertanian yang tadinya menjadi domain kabupaten, kota, dan provinsi akan ditarik menjadi kewenangan pusat, supaya semua satu visi, semua satu tujuan, semua dari visi Presiden ke Pak Menteri langsung ke penyuluhnya, kita punya satu pemahaman yang sama bagaimana kita mencapai swasembada pangan. Apakah itu dengan metode tanamnya, dengan pemilihan musimnya, kapan nanamnya, kemudian dosis pupuknya, distribusi pupuk, dan lain-lain, karena ujung tombak dari pertanian kita adalah penyuluh pertanian. Selain memang petani yang jumlahnya jutaan, tapi petani ini menjadi pendamping paling utama adalah penyuluh pertanian. Tentu saja kami dibantu juga, diperkuat oleh jajaran Babinsa TNI yang menyertai penyuluh pertanian ini untuk membina, mendampingi para petani di lapangan. Ya. Terima kasih sekali lagi dari TNI juga sangat full support. Ya. Nggak heran kalau TNI itu kondisinya paling tinggi, organisasi yang paling dicintai rakyat. Oke? Kita berharap kan begini ya, apapun itu pemerintah daerah, mau kecamatan, mau desa, mau kabupaten, mau provinsi, itu semua kita dalam satu kerangka namanya abdi negara. Kerangkanya nama negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuannya sama. Tujuannya adalah menyediakan pangan yang cukup dan mesejahterakan rakyat. Itu basisnya. Ya. Walaupun bupati atau gubernur dipilih langsung oleh rakyat, kemudian latar belakangnya dengan politik yang berbeda-beda, begitu luas dia jadi bupati, jadi gubernur, harus satu visi dengan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat, yaitu Presiden. Satu visinya adalah visi pembangunan, visi mensejahterakan rakyat, dan visi ketersediaan pangan. Saya kira clear lah kalau daerah, begitu ya Pak. Jadi seperti anak tiri. Mungkin Bu masih mungkin sama negara ini disuruh itu, disuruh lapor. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.